A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, saya mau mendisklaimer dulu di awal seperti biasa ya, Ibu dan Bapak. Ini udah hadir Bapak satu, berarti Ibu Bapak sekarang ya. Oke, yang pertama saya mau bercerita di depan di sini bukan mau ceramah, Ibu dan Bapak. Jadi saya bukan mau menceramahi, bukan. Saya bukan berarti lebih pintar, lebih tahu, lebih ngerti, enggak juga. Apalagi saya mau menggurui gitu, enggak gitu ya. Jadi saya rasa spirit kita adalah belajar bersama. Kita sahabat di perjalanan hidup, yang saya rasa sesama sahabat itu saling mengisi puzzle-puzzle gitu. Nah jadi ini bukan, sekali lagi ya, bukan ceramah gitu ya, dan saya tidak berusaha untuk convincing anything gitu, bukan untuk meyakinkan harus, enggak. Tetapi nanti kita akan mengerti semua petunjuk itu enggak pernah didapatkan di luar gitu sebetulnya. Yang di luar itu adalah jalan, yang di luar itu informasi, tapi nanti kita mengerti bahwa semua hal apapun yang nanti akan diyakini tidak berbentuk dari faktor eksternal. Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan istafti kolbak gitu, ikutilah nuranimu gitu, karena nanti kunci utamanya ada di dalam nurani kita masing-masing. Nah jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi pembelajaran kita adalah pembelajaran yang santai, relax, tapi meaningful. Dimana meaningfulnya itu adalah lebih kepada kontemplasi gitu. Ibu dan Bapak, saya cerita sedikit ya, untuk warming up dulu gitu ya. Saya tuh 13 tahun keliling-keliling sampai saat ini, dan itu mostly saya melakukan research gitu, dari pedalaman yang paling dalam sampai yang paling hingar-bingar lah ya, dalam tanda petik. Dan itu similarity-nya adalah begini, banyak sekali orang ikut pengajian itu cuman pengen nambah informasi gitu Bu. Padahal the most important things itu bukan informasi yang bertambah, tapi changing attitude gitu. Itu yang paling penting. Karena kita mau tahu segalanya, tapi perilakunya tetap nyebelin, ya nyebelin aja gitu Bu. Gitu ya. Kita mau tahu segalanya, tapi jadi orang pelit, ya pelit aja gitu. Nah, justru kenapa pentingnya kita berkontemplasi terhadap apa yang kita ketahui gitu. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak kita berubah. Not what we get, tapi what we become, itu yang paling penting gitu. Itu intinya. Nah jadi pembelajaran kita sekali lagi ini sangat penting untuk relax. Yang kedua, kita benar-benar open minded, dan kita benar-benar open heart gitu. Karena orang yang susah berubah adalah orang yang tidak membuka pikirannya gitu. Dan maaf sekali ya, karena ini basic nature biological gitu. Memang semakin kita diberi waktu untuk hidup, semakin kita berumur, itu tingkat karakter dalam konteks itu memang menguat gitu. Makanya kalau nggak dilatih untuk fleksibel, itu susah gitu. Makanya kita sama-sama belajar untuk mempelajari apapun yang penting kita sadari. Karena sekali lagi poin dari pemahaman dan pembelajaran kita adalah changing attitude. Setuju Bu, Pak?
Itu ya, poin pentingnya ada di situ gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak Ibu Bapak? Kalau misalnya ada, kita kumpulin dulu pertanyaannya, nanti kita cek, oh pertanyaannya seputar ini gitu. Karena biasanya satu pertanyaan dalam circle pertemanan itu levelnya nggak jauh-jauh biasanya. Jadi pertanyaan siapapun itu mewakili satu circle biasanya gitu. Gitu. Supaya nanti kita benar-benar tepat. Gini Ibu Bapak, maaf ya, penting sekali untuk kita mengerti ini. Kalau wadahnya 1 liter diisi 10 liter, tumpah. Tapi wadahnya 1 liter diisi setengah liter, nggak penuh gitu. Makanya kenapa Quran selalu mengatakan sampaikanlah kepada yang berhak gitu. Anak TK dikasih kalkulus pusing Bu, gitu. Gitu ya kira-kira. Nah maka saya rasa kita penting sekali untuk mengkalibrasi dulu supaya nanti berjalannya tuh bisa smooth gitu. Karena nanti kita akan membahas hal-hal yang gitu ya. Maksudnya kita akan berbicara beyond. Kita akan berbicara much more deep gitu. Nah kalau nggak biasa bicara beyond dan deep, itu biasanya nanti nggak menjadi kontemplasi gitu. Itu yang paling penting. Oke? Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat umum dan dasar, tetapi menjadi pertanyaan kita semua. Iya. Apakah kita sudah memenuhi misi jiwa kita seperti yang dititahkan oleh Allah? Oke. Wah, ini pertanyaan dahsyat ya. Kita udah sesuai misi jiwa kita nggak gitu ya kira-kira. Oke, 1. Ada lagi? Oke ya. Kita sambil bergulir boleh ya? Sip ya. Ibu dan Bapak, di tengah-tengah any questioning, ada yang nggak ngerti di part begitu saya baru ngomong 5 menit, kita bahas. Gitu ya. Karena basic structure di awal saya biasanya kalibrasi dulu gitu. Cuman penting sekali untuk kita mengadakan dialektika supaya kita benar-benar on the path dalam frekuensi yang tepat, pembelajaran yang tepat, supaya kita tumbuh bersama gitu loh Bu Pak. Sip ya? Oke ya? Oke. Kalau gitu saya pasti banyak nanya nih Bu Pak. Pasti banyak nanya. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan ini akan menggugah. Ibu Bapak maaf ya, salah satu sifat manusia yang paling berbahaya itu sombong. Oke? Kalau nggak ditanya, bisa sombong. Kenapa coba? Begitu ada pertanyaan, nanti banyak yang disadari, ternyata saya nggak tahu ini ya. Ternyata saya nggak tahu ini ya. Tingkat sombongnya at least turun, gitu Bu Pak. Jadi lumayan ngerti bahwa, wah ternyata saya nggak tahu ini ya, gitu. Makanya kalau cuman cerita, si kesombongannya disimpan. Makanya kadang-kadang kalau di pengajian masuk telinga kanan, keluar telinga, nggak ke kanan lagi, bucit mental, gitu. Belum sempat berhenti udah mental. Ngelihat orang yang ngomongnya aja udah males, kayaknya salah banget deh. Gitu loh Bu Pak. Padahal kalau Imam Ali selalu mengatakan undur makola wala tandur makola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Itu much more important. Gitu kira-kira. Sip ya? Karena kan ini small circle. Small circle tuh sebenarnya lebih enak banget Bu Pak. Sejujurnya kalau mau ngaji small circle, yang lebih sedikit itu lebih intimate, itu lebih mantap sebenarnya. Dan kalau satu circle, biasanya kejujurannya udah keluar. Kenapa? Udah pada kenal kok, gitu loh Bu Pak. Jadi nggak jaim gitu kira-kira. Gitu. Sip ya? Clear ya? Jadi kita dilarang jaim, setuju ya? Dah, kan mau belajar. Oke. Ini very profound question. Sangat dalam banget ketika bicara, apakah diriku sudah mengikuti misi jiwanya Tuhan? Allah gitu. Gitu ya kira-kira.
Pertanyaannya, gimana kita mau tahu udah ngikutin misi jiwanya kalau kita nggak tahu mana jiwa, mana Allah gitu. Ibu bapak maaf ya, ini saya mau cerita tentang apa yang saya teliti. Maaf banget nih. Kebanyakan orang ngomong Allahu Akbar, bersyahadat, itu basa-basi, Bu Pak. Kenapa basa-basi? Dia cuma ngomong, tapi nggak memahami apa yang diucapkan gitu. Sehingga kadang-kadang ini menjadi sebuah simbol, menjadi sebuah kebiasaan, tapi tidak memiliki deep meaning gitu. So that's why sorry to say, sholat-sholat korupsi-korupsi. Sholat-sholat ngomongin orang tetap ngomongin orang. Betul nggak Bu Pak? Maka itulah kenapa semangat belajar kita bukan informasinya yang penting, tapi changing the attitude. That's the most profound. Oke? Sip ya? Oke. Ibu bapak saya akan mencoba sepelan mungkin, sesimpel mungkin, tapi ada something yang tidak dimengerti, just asking. Setuju? Sip ya? Ibu bapak maaf ya, mengerti belum tentu sadar. Ya, jadi tahapannya gini. Oke, kita mulai ya. Oke. Satu ya. Rumus ini akan selalu kita pakai kemana-mana. Selalu kita pakai. Jadi setelah 13 tahun saya research, saya dalam tanda petik menemukan 4 tipikal manusia, Bu. Tipikal, tipe. Tipikal manusia, types. Jadi Ibu Bapak, saya akan jump to the conclusion dulu ya, supaya kayak film dari belakang nanti kita ke depan. Problem utama semua manusia adalah tidak terlalu banyak mengenal dirinya. Period. Titik. Nah itu aja. Jadi ketika Ibu Bapak hadir ke sini, poin utamanya adalah saya mau belajar lebih mengenal diriku. Karena kalau kita tidak mengenal diri, kita tidak akan punya hubungan baik dengan diri. Kalau kita nggak punya hubungan baik sama diri, kita nggak akan mungkin mencintai diri. Dan kalau kita tidak mencintai diri, nggak mungkin mencintai orang lain. Oke? Clear ya? Itulah kenapa semua pembelajaran bukan untuk orang lain, tapi untukku. Pengajian tuh suka lucu, Bu, Pak. Begitu baca ayat yang diingat suaminya, ini suami saya harus tahu banget nih. Gitu, Bu, Pak. Ini anak saya harus tahu banget nih, gitu. Jadi bukan buat dirinya kadang-kadang. Ya. So, apa yang kita pelajari, Ibu Bapak nggak usah mikirin siapa-siapa. This is for me. Titik. Ya. Bismillah ya. Kita santai pelan-pelan boleh ya? Bismillah. We start from basic ya. Nomor 1, Bu. Level paling rendah yang saya teliti dalam konteks religion katakanlah dan spiritualitas lah gitu ya kira-kira. Tapi ini berlaku untuk semuanya sih. Nomor 1, Ibu Bapak karena ini kan nggak terlalu formal dan akademis, jadi kita pakai bahasa yang simpel boleh ya? Nah, sip, supaya catch it dan mudah diingat. Level paling rendah itu namanya asbun, asal bunyi, Bu. Asal bunyi. Perlu Ibu Bapak ketahui, kalau nanti saya nanya, Ibu dan Bapak refleks menjawab, refleks datang dari asbun biasanya. Pasti. Nanti mekanismenya saya cerita. Boleh. Cuma nanti kita melatih, begitu dengar pertanyaan, jangan langsung dijawab. Karena kebanyakan orang ngomong dulu baru mikir. Bukan mikir dulu baru ngomong. Dan itu habits. Itulah kenapa ketika orang banyak ngomong dulu baru mikir, akhirnya critical thinkingnya nggak dipakai. So that's why Ibu dan Bapak perlu diketahui,
95% keputusan sehari-hari datang dari emosi, bukan dari rasio. Sore-sore banyak orang yang baper karena emosi menghijack rasio kita. Sensi. Gitu ya. Nah, maka kita penting untuk menyadari kenapa kecerdasan emosi itu penting. Karena kalau emosinya nggak di-manage, baper, semua keputusan datang dari emosional. Ya, jadi nomor 1 apa? Asbun. Berarti cara yang terpenting untuk kita bisa mengaplikasikan semua pembelajaran, nggak bisa enggak, ibu dan bapak harus belajar menjeda. Belajar apa? Jeda. Contoh ya. 95% diri kita dikontrol oleh kebiasaan. Oleh apa, Bu? Sip. Ibu dan bapak membangun kebiasaan seumur hidup nggak? Iya. Berarti perubahan itu juga pembelajarannya harus seumur hidup. Itulah kenapa belajar nggak pernah ada kata berhenti. Jadi nanti kalau tadi ngomongin attitude, kita sebenarnya mau belajar merubah kebiasaan lama kita. Karena kalau kita menggunakan kebiasaan lama terus, kita nggak akan pernah berubah menjadi manusia yang lebih baik. Contoh. Ibu dan bapak kira-kira tipikal orang yang suka marah atau sering marah, yang mana? Oh, jangan. Ya, kayak ya, mau suka, mau sering, ya udah. Tapi pasti ada marahnya, betul nggak? Sip. Sekarang saya tanya, kenapa ibu dan bapak bisa marah? Karena expectation-nya tidak ini. Nah, lihat ya, terbukti ya, semua jawaban pakai emosi. Karena ekspektasi, that's good. Karena sebel, that's good. Benar. Tapi yang saya tanya, penyebab marah tuh apa? Ada sesuatu yang tidak biasa. Oke, gini. Ibu bapak, kenapa sih dalam konteks apapun, maaf banget nih, semua para nabi dan rasul mendapatkan wahyu itu nggak ada tes IQ dulu, Bu, Pak. Nanti kita cerita ya. Tapi bukan berarti IQ-nya nggak bagus, bukan. Semua para nabi dan rasul mendapatkan wahyu bukan gara-gara gantengnya gitu misalnya. Bukan gara-gara anak siapanya. Bukan gara-gara kuliah di mana. Tapi satu, Bu, Pak. Semua para nabi dan rasul mendapatkan wahyu karena mereka orang-orang yang humble, orang-orang yang rendah hati. Selesai. Jadi mau sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatannya, tidak humble, itu nggak mungkin mengikuti visi jiwa kita. Nggak mungkin dapat wahyu. Sip ya? Clear ya? Nah, sekarang saya tanya, salah satu penyebab kita tidak humble adalah marah. Nah, berarti saya harus ngerti mekanisme marah itu gimana sih? Karena kalau kita nggak ngerti mekanisme marah diulang-ulang, kesal diulang-ulang, benci diulang-ulang, nanti puncak paling bahaya kalau udah masuk dengki, wah udah bahaya. Top level stadium 4 berbahayanya namanya dendam. Ibu bapak kalau udah ada di level dendam, Bu, itu kalau ngomongin terapi panjang aja. Jadi sebelum masuk level dendam, cepet-cepet disadari gitu maksud saya. Nah, sampai sini oke? Oke? Sip. Ini pelan-pelan nanti akan menjawab pertanyaan ini ya. Pelan-pelan, santai, relax.
Sekarang saya tanya, marah berarti output nggak? Marah itu output atau input? Hasil dari sesuatu, betul nggak? Sip. Berarti kalau saya pakai sama dengan, apapun itu membuat kita marah, kesal, bete. Dan ibu bapak, sorry to say, orang-orang di level asbun untuk menuju marah itu cepat banget. Yang asal bunyi, yang asal membunyikan itu pasti cepat banget. Kenapa? Naik satu level dari asal bunyi, dia punya pengetahuan, tahu. Sekarang saya tanya, ibu bapak ingat waktu penciptaan Adam? Di surat 38 ayat 72 tuh Allah bilang, malaikat, saya mau bikin satu ciptaan, ini yang akan jadi khalifah, namanya Adam. Oke sampai sini? Sip. Sekarang saya tanya, kenapa Adam dijadikan khalifah, kok malaikat yang benar-benar tunduk patuh sama Allah nggak dijadiin khalifah? Kenapa bu? Pak, kenapa Allah harus creating Adam? Padahal malaikat dia bilang, ya Allah kenapa harus bikin lagi Adam? Kan kita udah selalu mengikuti engkau. Allah cuma bilang, aku tahu, kamu nggak tahu, dah gitu. Allah cuma mau ngomong, malaikat, jangan so tahu, udah gitu, terserah saya aja lah, gitu kira-kira. Nanti later on, Adam diberikan nama-nama, dikasih knowledge. Sip? Oke? Berarti kalau gitu, Adam itu maknanya apa? Siapapun yang memiliki knowledge. Berarti pemilihan Allah membuat Adam sebagai khalifah gara-gara knowledge-nya Adam nggak kira-kira? Iya. Sip ya? Maka ibu bapak maaf ya, taat belum tentu berpengetahuan. Ini taat banget deh. Iya, taat itu bagus. Tapi kalau dia nggak ngerti taatnya untuk apa, tetap aja cepat marah, gitu loh bu, pak. Ibu bapak maaf. Ada nggak orang yang rajin sholat, tapi marah-marahnya juga rajin? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Maksud saya, kita kadang-kadang melihat orang ini soleh dan soleha dari ketaatannya, gitu loh bu, pak. Ini orang taat banget deh ke masjid. Kita nggak tahu orang ke masjid maling sendal. Bisa nggak bu, pak? Bisa. Betul nggak bu, pak? So itulah kenapa taat belum tentu berpengetahuan. Itulah kenapa Allah bikin Adam, karena malaikat itu taat, tapi Adam punya pengetahuan. So the knowledge is power. Maka Nabi Muhammad tuh diulang-ulang, belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Tidak ada hari tanpa belajar. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Siapapun bu, pak, itu pasti guru kehidupan kita. Kalau ibu bapak udah mulai ngelihat siapapun yang datang ke kita adalah guru kehidupan, concern kita adalah message dari dia untuk aku apa ya, bukan benci sama orangnya. Betul nggak? Makanya kalau ibu bapak hari ini ketemu orang nyebelin, pasti tadi malam habis berdoa, ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Betul nggak? Iya. Maka ketemu orang nyebelin. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Ibu bapak, maaf saya ulang-ulang ya, ini kita ngomong fakta nih. Maaf ya. Masyarakat religius di Indonesia yang asbunnya itu kurang lebih 90% bu, pak. Nah, saya mau pulang, mau balik. Kita berpulang dulu ke permasalahan awal. Silakan. Ibu bapak, orang yang tahu, knowing, berpengetahuan, perilakunya pasti baik kan?
Nah, dengerin dulu. Kan saya ulang-ulang ya. Kalau ada pertanyaan, diam dulu. Baru jawab. Nah. Kan kita mau melampaui asbun gitu. Dengerin dulu. Orang yang berpengetahuan pasti berperilaku baik nggak? Belum tentu. Perlu ibu bapak ketahui, semakin orang IQ-nya tinggi, semakin pengetahuannya banyak, semakin kecenderungan stresnya tinggi. Jadi pintar banget itu juga memicu stres. Tapi jangan ini, oh kalau gitu nggak usah pintar. Bukan. Maksud saya, ada yang lebih detail lagi daripada saya tahu, masuk ke level nomor 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyal la'alakum Nah, asbun lagi, bukan tatakun, takilun. Ibu bapak, asbun tuh bahaya ya, bener nggak? Bahaya lah, udah. Apa sih, ibu bapak maaf ya, orang kebanyakan dengar ayat, nggak mikir nggak gimana, langsung aja, amin ya Allah, gitu. Ini berdasarkan fakta bu, Pak. Iya, enggak ngerti artinya nggak, amin ya Allah, gitu. Emang maknanya apa? Jawabannya simpel, wallahu alam bisawab, udah aja. Nggak tahu isinya. Maka level nomor 3, kalau kita berbicara basic structure Quran ya, Nabi Muhammad nomor 1 disuruh apa bu, Pak? Iqra. Jadi level Quran itu nomor 1 baca. Makanya bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Betul nggak? Berarti kalau ada perintah baca dan dirikanlah sholat, yang disuruh salah satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Ini Allah pengen kita ngejalanin yang mana? Tapi saya mau nanya, kalau ibu bapak ketinggalan sholat apa rasanya? Tapi kalau sehari nggak baca Quran apa rasanya? Jangan-jangan kalau nggak baca Quran santai aja. Padahal baca dan sholat dijadikan satu kesatuan. Jadikanlah itu sebagai daily basis kebiasaan kita. Missing, betul. Pertanyaan, gimana mau sholat kalau bacaannya nggak tahu? Ibu bapak maaf ya, orang tua sekarang punya problem nih ya, kita bicara nih. Nyuruh ke anaknya gini, pertanyaannya similar, sama, nanya gini, nah udah sholat belum? Anaknya jawab, udah mah, udah. Diulang-ulang. 95% tanyanya gitu. Cuman 1-5% yang nanya gini, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak paham? Nggak pernah nanya. Berarti ibu-ibu nggak terlalu peduli ini si anak ngerti atau nggak, betul nggak? Yang penting dia melakukan begini. Karena ibunya juga enggak. Betul nggak? Sampai sini oke? Berarti baca penting nggak? Penting nggak? Ibu bapak maaf banget ya, ini kalau kata Metallica, sad but true. Sedih sih tapi bener. Tingkat yang namanya minat baca di masyarakat kita itu rendah banget. Literasi rendah banget. Makanya gampang ada pesan nggak dibaca, forward, viral aja, isinya nggak tahu, nggak ditelaah gitu. Oke ya, karena ibu bapak, boleh saya suggest, at least ibu bapak sehari, kita nggak usah ngomongin Quran aja deh, ibu bapak punya waktu sehari baca at least 2 halaman aja, apapun.
The meaning, Pak. The meaning pasti. Iya. Cuman maksud saya, ketika kita sekarang berulang-ulang, ibu bapak maaf ya, kan kita mau ngomong basic dulu boleh ya? Ibu bapak waktu baca, udah nggak usah mentingin dulu mau ngerti mau nggak aja. Udah gini, maksud saya, begitu ibu dan bapak baca, ibu bapak meluangkan waktu untuk diri sendiri, bersama diri sendiri, enggak ngapa-ngapain, udah gitu. So that's your me time. At least waktu baca, mau ngerti, mau enggak, saya fokus, belajar, fokus. Karena begitu belajar fokus, kita tidak terjebak dari pikiran yang loncat depan, loncat belakang. Betul nggak? Ibu bapak maaf ya, salah satu problem terbesar dalam dunia modern adalah fokus. Sekarang tuh orang cuman fokus cuman 8 detik bu pak. Begitu oke, opening masih oke nih 5 detik, 4 detik, 6 detik, 7 detik, 8 detik. Tangan udah pengen buka WhatsApp gitu loh bu pak. Udah pengen lihat Instagram. Distraksi nggak? Distraksi. Orang kita sekarang bareng di sini aja belum tentu 100% ada di sini kok. Ngelihat, paham, ingat jemuran, misalkan. Masuk lagi, ingat masakan. Masuk lagi, ingat harus ada janjian nanti di PIM. Masuk lagi, ingat. Jadi banyak orang yang nggak bisa hadir utuh di sini saat ini. Maka pembelajaran jadi nggak efektif, efisien. Jadi orang datang ke sini beda-beda ya. Beda. Tapi seenggaknya kita semua dalam 1 jam, 1 jam setengah ini, ibu dan bapak tidak terdistraksi oleh pikirannya. Itu aja. Makanya saya banyak nanya. Kalau saya nggak banyak nanya, tiba-tiba lagi ngomong gini, muter, baru balik lagi. Begitu nih saya tanya, tadi mau ngomong apa ya? Gitu bu, pak. Liar pikirannya. Liar. Oke? Sedikit ya. Ibu bapak penting untuk mengetahui nature of mind. Pikiran kita semua manusia. Ibu bapak selama 60 menit punya 3.000 pikiran. Berapa ribu? 75%-nya negative thinking. Coba direnungin aja. 95%-nya pengulangan. Mikir yang kemarin, minggu lalu, tahun lalu. 95%. Sehingga kalau kita terjebak dengan ini, nggak akan ada growth. So, changing self start with changing mind. Karena kalau nggak ngerubah paradigma pikiran, nggak akan ada perubahan yang baru. Makanya Einstein tuh bilang gini bu, pak, insanity itu gila. Orang gila itu pengen hasilnya beda, tapi mikirnya gitu-gitu mulu, gitu bu, pak. Kan nggak mungkin. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Jadi nomor 1 Qurannya diapain? Baca. Sip ya. Seenggak ngerti-ngertinya, sadarilah ibu bapak lagi belajar fokus, nggak apa-apa dulu sampai tahapan ini. Cuman kalau baca nggak ngerti rugi sih, gitu. Sampai sini oke? Maka orang sekarang seneng hataman, bagus. Tapi kelasnya kelas 1 gitu. Nol boleh lah. Masa kita mau di kelas hatam mulu? Gitu kan? Sampai sini oke? Sampai sini oke? So ibu bapak, take your time. Sehari ibu bapak punya waktu, saya mengizinkan diri saya untuk gak ngapa-ngapain, gak sibuk sama handphone, gak sibuk sama pikiran. Saya mau baca at least 2 lembar. Mau ngerti, mau nggak apa-apa dulu di tahapan itu. Yang penting latihan fokus dulu. Gimana bu? Yes, ya. Maksudnya kan sebetulnya
kita cuma nambah informasi, pengetahuan, kesadaran gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, naik ke level 3 tadi tuh bukan hanya tahu tapi paham. Ngerti? Ibu bapak maaf ya, sering dengar kata tadarus nggak? Sering? Saya mau nanya, maaf ya, ibu bapak kalau dengar kata tadarus, apa sih yang ada di benak pikiran ibu bapak? Baca cepet-cepet hatam gitu ya kira-kira. Tadarus itu artinya mempelajari, bukan baca. Maka di Quran di surat 3 ayat 79, wa bima kuntum tadrusun, agar kamu mempelajari. Jadi tadrusun itu bukan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi, bukan. Tapi naik satu level dari baca, yaitu mempelajari. Saya mau nanya ibu bapak, maaf ya, membaca diperintahkan nggak? Sip. Ada di Quran nggak disuruh baca? Mempelajari diperintahkan nggak? Di Quran ada nggak disuruh pelajari? Ada dong yang tadi, wa bima kuntum tadrusun, agar kamu mempelajari. Jadi baca dan pelajari yang disuruh sama Allah yang mana? Tapi sekarang yang paling sering yang mana? Nah, gitu masalahnya. Enggak ngerasa kalau kita disuruh belajar. Ibu bapak maaf ya, maaf banget. Sholat wajib nggak? Jelas, udah, no question. Tapi saya mau nanya, belajar wajib juga nggak? Iya dong. Jadi gimana ceritanya? Kesadaran kita sama sholat dan kesadaran kita sama belajar, dua-duanya disadari untuk saya bisa melakukan. Orang hari ini ketinggalan sholat, sakit hati, nggak enak dan seterusnya. Tapi kalau nggak belajar sehari, biasa aja. Padahal belajar juga bagian dari kewajiban nggak kira-kira? Dan perlu ibu bapak ketahui, wajib itu artinya bukan harus. Perlu. Jadi kalau dikatakan wajib sholat berarti apa? Perlu sholat. Betul nggak? Kalau saya perlu, saya melakukannya akan dengan senang hati nggak? Duh, nggak enak tenggorokan, saya perlu minum. Betul nggak? Bukan harus minum, bukan. Perlu. Sesaat ibu dan bapak merubah kata wajib dari harus ke perlu, ibu bapak akan lebih berdamai sama sholatnya. Ibu bapak akan lebih berdamai dengan semua ibadah. Kenapa? Kebanyakan orang hari ini ngerjain ibadah karena terpaksa. Tapi kan itu Abu ada rubrik itu kan karena kita disuruh kan. Tuh. Kalau kita nggak disuruh kewajiban. Betul. Tapi disuruh. Betul. Itu kan untuk di level TK. Sekarang sudah Kan ibu bapak udah nggak di level TK sekarang. Masa disuruh terus? S3. Sip. disuruh. Kalau kita nggak disuruh juga kita nggak lakukan. Betul. Jadi disuruh penting nggak? Penting. Tapi jangan terus merasa disuruh. Gitu loh. Wajib itu perlu. Anak TK, ya. Kalau kata memakai kata wajib, sementara wajib itu ada wajib itu kalau dilanggar berdosa. Iya. Dalam arti kata kita tidak belajar, kita juga jadi berdosa. Iya. Iya, kan dosa itu penyesalan artinya. Kalau kita nggak banyak belajar, akan banyak penyesalan nggak kira-kira? Pasti. Esensinya ada di situ. Cuman maaf ya, mungkin hari ini nggak sholat ngerasa berdosa karena kebiasaan diulang-ulang, betul nggak? Tapi nggak belajar nggak ngerasa dosa tuh, nggak sedekah nggak ngerasa dosa tuh, nggak memaafkan nggak ngerasa dosa tuh. Padahal pelit berdosa nggak? Loh, gimana nggak berdosa orang pelit sifatnya setan?
Betul nggak? Tapi orang sekarang pelit, dia ngerasa I am okay. Yang penting sholat. Betul nggak? Padahal sholat itu jembatan menuju takwa. Salah satu sifat takwa adalah enggak pelit. Berarti kalau ada orang sholat tapi pelit, berarti dia belum masuk ke level nomor 4 yang namanya sadar. Nah, jadi masih mabuk. Yang kedua tahu. Terima kasih Anda telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita juga selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta ini ada bila kita lihat isinya para penumpang yang isinya antara kemana